Halo guys, balik lagi di headline liputan6.com tanggal 16 Maret 2022 bersama saya Ratu Sria Sumirat yang kali ini akan membahas tentang KPA, sebut lahan IKN Nusantara bukan tanah negara, potensi konflik agraria. Simak penjelasannya. Kegiatan berkemah Presiden Jokowi di titik nol IKN Nusantara pada Senin 14 Maret kemarin sama sekali tidak menyedot perhatian Yati Dahlia, yang rumahnya berjarak 10 km dari lokasi Presiden Jokowi berkemah. Dahlia merupakan warga suku Pasar Balik, penduduk asli tempat calon berdirinya IKN. Dia mengaku dirinya masih syok dan belum percaya kalau lahannya telah dicaplok secara sepihak untuk proyek raksasa tersebut. Dia juga menyatakan kecewa dengan kunjungan Jokowi ke lokasi proyek IKN karena keluhan warga asli soal pencaplokan lahan tidak didengarkan. Bahkan kemah Jokowi di titik nol dianggapnya tidak dapat memberikan manfaat bagi rakyat. Karena itu, suku Pasir meminta jika memang IKN harus pindah ke Kalimantan Timur, hendaknya ada kejelasan atas lahan-lahan yang dimilikinya, sehingga lahan-lahan adat tersebut tidak masuk dalam kawasan inti pusat pemerintahan seluas 6.671 hektar. Masalah lahan IKN Nusantara disebutkan memang dikuasai oleh berbagai perizinan, baik pertambangan hutan maupun perkebunan kelapa sawit. Namun yang tak kalah penting, juga ada masyarakat adat yang telah bermukim di sana puluhan tahun. Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional Walhi, Hadi Jatmiko menjelaskan, akibat dari proyek IKN ini, keberadaan masyarakat adat pun berada di ujung tanduk. Mereka terancam tergusur dari lokasi yang sudah lama dihuninya selama bertahun-tahun. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai persoalan-persoalan terkait lahan IKN Nusantara harus menjadi perhatian pemerintah. Masalah itu hendaknya diselesaikan dengan melibatkan kementerian terkait. Jika tidak segera diselesaikan, dia meyakini bakal menimbulkan konflik sosial. Jangan sampai di tengah prosesi pembangunan IKN Nusantara muncul unjuk rasa dari masyarakat. Namun, dia meyakini masalah ini akan terselesaikan dengan baik. Karena itu, perlu peran Presiden Jokowi dan Kepala Otoritas IKN Nusantara untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur menegaskan lokasi pembangunan IKN Nusantara berada di atas tanah negara dan tanah hutan produksi. Karena itu, tak ada lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan ibu kota baru tersebut. Namun, pernyataan Isran Nur berbeda dengan temuan dari Konsorsium Pembaruan Agraria alias KPA. Merujuk data KNPA, terdapat beberapa masalah fundamental di lokasi IKN Nusantara, khususnya di Kalimantan Timur secara umum. Hal ini sekaligus membantah klaim pemerintah bahwa lokasi ibu kota negara lahannya dikuasai negara. Dan aktivis tentang agraria, ekologi, dan pedesaan dari IPB, Eko Cahyono menilai penguasaan tanah memang tidak bisa dilihat dalam waktu 10 atau 20 tahun terakhir. Ada sejarah panjang yang harus ditarik ke belakang. Dengan penjelasan konteks historis itu, tidak bisa hanya semata legalitas formal saja. Negara harus melihatnya secara asal-usulnya. Karenanya, dia tak menampik ini akan memicu konflik agraria. Karena dalam prosesnya tidak ada upaya untuk mempertemukan semua orang yang memiliki hak di sana, khususnya masyarakat di sekitar IKN. Tak hanya itu, proses pembangunan yang dinilai terburu-buru ini juga menjadi salah satu tombol pemicu pertikaian. Politik percepatan ini akan menabrak banyak hal tentang kaidah keadilan sosial, ekologis, dan HAM. Untuk menghindari konflik sosial meletus, pemerintah dapat melakukannya dengan pendekatan humanis. Jokowi sejatinya bisa mengajak bicara masyarakat untuk mencari jalan keluar terbaik.
bahwa lahan IKN Nusantara bukan milik negara didapat dari banyaknya wilayah konsesi tambang dan kehutanan di sana. Mengutip data jaringan advokasi tambang, terdapat 162 konsesi tambang, kehutanan, perkebunan sawit, hingga PLTU batubara di atas wilayah IKN. Sebanyak 149 konsesi diantaranya merupakan pertambangan batubara, baik yang berstatus izin usaha pertambangan dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. Tapi Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional menyebut tak ada potensi konflik agraria terkait polemik tanah yang akan dibangun ibu kota negara Nusantara. Juru bicara Kementerian ATR BPN Teuku Taufikul Hadi menyampaikan tak ada potensi terjadinya konflik agraria di lahan IKN. Ini menjawab kekhawatiran dari KPA. Lebih lanjut, Teuku juga menampik dugaan jual beli kafling tanah yang disangkakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menyebut sejauh ini tidak ada praktik yang disebutkan tersebut. Sekian headline liputan6.com hari ini. Saya Ratu Ria Semirat undur diri. Bye!